Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video dari lanjutan yang kemarin ya. Itu karena terlalu panjang kemarin, maka saya ambil satu VN dengan satu VN. Artinya satu VN pertanyaan dan satu VN jawaban. Nah, sekarang ini tinggal yaitu di hari yang kedua diambil satu lagi, yaitu melanjutkan yang kemarin gitu. Dukung terus channel ini karena channel ini adalah mempersempit ruang gerak pemurtadan yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan umat Islam yang menonton ini mampu menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh para kaum murtadin gitu. Tujuan membuat channel ini adalah untuk mempersempit ruang gerak pemurtadan gitu. Terima kasih, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda yang mendukung juga mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, juga diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin amin. Selamat menyaksikan. Ya, mau teks asli, mau terjemahan, ya itu semuanya sama, isinya begitu. Mau bahasa Arabnya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu ya surah Quraisy itu adalah surat Makkiyah. Tahu Makkiyah? Itu waktu Muhammadnya masih di Mekah. Baca dong, kamu katanya ngerti asbabun nuzul. Nah, berarti waktu itu Muhammad sedang bicara dengan sukunya Quraisy, ngerti? Ya, suku Quraisy pada waktu itu masih kafir, alias penyembah berhala. Ya, mereka anggap Allah, mereka anggap Tuhan, ya itu yang ada di Ka'bah itu. Kamu pikir yang di Ka'bah itu benar-benar Allah apa gimana, Mas? Waktu zaman Muhammad masih di Mekah, ya itu Ka'bah itu benar-benar tempat penyembahan berhala, ngerti nggak? Nah terus Muhammadnya bilang, ya kamu bersyukur aja kepada pemilik rumah ini. Ya artinya Muhammad itu mengiyakan atau membenarkan ya pemilik rumah ini itu ya pemilik atau Tuhannya orang kafir ini gitu loh. Kan gampang begitu aja. Apa sih yang mau disangkal? Kamu pikir Tuhannya Tuhan Musa? Tuhan yang disembah Musa gitu, yang ada di Ka'bah itu? Kamu ya jangan terkecoh dengan istilah pencipta langit dan bumi, Mas. Itu semua, baik orang Hindu juga mengakui bahwa dewa tertingginya ya yang menciptakan langit dan bumi. Jangan gampang terkecoh begitu. Kalau buat saya seperti ini ya. Karena Quran dan kitab suci Bible itu kan beda, ya kan? Mau Torah beda, Zabur beda, Injil beda. Berarti buat saya itu gampang saja. Berarti Allah dan Tuhannya itu beda antara Allah yang di Quran dengan Allah yang di Torah. Benar nggak? Karena kitab sucinya beda, bagaimana Allahnya bisa sama? Saya udah ajukan ini berkali-kali, Mas. Masa nggak nyampe-nyampe kepikiran sampean sih? Nah, kemudian memang di Quran juga dijelaskan bahwa Muhammad itu ya membenarkan Tuhan pemilik rumah ini. Ya itulah Tuhannya orang kafir pada waktu itu, orang musyrik, orang penyembah berhala. Kan zaman pra-Islam kan berhala, benar nggak? Yang di pemilik rumah ini. Benar nggak sih? Apa saya salah? Apa suku Quraisy waktu itu sudah Islam? Belum kan? Mekah itu nanti akan menjadi Islam 2 tahun sebelum Muhammad itu meninggal. Ngerti? Ya, jangan saya lebih tahu dari kamu. Dan sebelumnya ya tentu saja orang yang di Mekah itu adalah musyrik. Itulah yang disebut golongan musyrik tuh itu ya. Nah, terus entah gimana bisa menyasar ke Yahudi dan Nasrani juga musyrik. Ya konyol kalian itu. Bagaimana orang Yahudi dan Nasrani musyrik? Kita nggak menyembah berhala, enggak. Apalagi orang Yahudi, kamu bilang Yesus itu manusia. Ya itulah kemusyrikannya kalian, ya. Kenapa bisa disebutnya manusia? Orang pencipta langit dan bumi kok. Kok jadi manusia? Kan aneh kalian itu. Muhammad yang manusia katanya itu nur Allah. Artinya dari dulunya dia hidup. Ini gimana sih kalian itu?
Jadi aduh gimana ya, kok sepertinya mau menyaingi Yesus gitu Muhammad itu apa gimana? Atau Muhammad lebih tinggi gitu dari Yesus? Mas, jawab mas. Saya katakan ya, kalau Muhammad itu lebih tinggi dari Yesus ya, silakan Muhammadlah yang turun di hari kiamat. Nanti saya jadi Islam deh. Ya. Kalau yang datang di hari kiamat, yang menjadi al-hakim itu Muhammad ya. Kalau kalian bisa buktikan, ya sudah semua orang akan jadi Islam, itu aja. Kenyataannya Isa yang datang kok. Quran juga mengakui, hadis juga mengakui. Kalian masih kurang apa lagi? Hah, ini mau disebut menghina apa gimana? Silakan aja, nggak apa-apa. Ya, ini kan dari Quran kalian sendiri kok menghina gimana? Nangkep nggak? Kalau Muhammad itu lebih tinggi dari Yesus, berarti Muhammadlah yang harusnya datang di hari kiamat. Gitu aja. Ngerti nggak? Dan dialah menjadi hakim atas seluruh manusia. Itu Muhammad namanya. Benar nggak begitu? Salah kan? Nggak ada kan di Quran begitu kan? Yang ada apa? Isa lah yang akan datang di hari kiamat. Baca As-Zukhruf 61 baik-baik. Ya memang Quran kalian juga nggak ngerti apa-apa kok. Gimana sih, udah jelas-jelas begitu. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nanti ada muslim yang saya tanya, ikutilah aku, akunya siapa? Muhammad. Ini apaan sih? Aduh kalian itu. Mas saya lagi ngomong begini terus terang mas saya, aduh gimana gitu loh kalau melihat kalian muslim itu ya. Saya sih maunya diem aja mas, terus terang aja. Saya nggak mau ngomong lah, itu urusan kalian sebenarnya. Tapi terkadang aduh gimana ya. Kalau saya diem aja, padahal saya juga ya ngerti ya, walaupun saya ngertinya mungkin juga kalian anggap ya nggak terlalu dalam lah kamu ya. Non muslim tahu apa? Ya benar, saya juga nggak baca semua Quran kok, sebagian aja. Tapi sebagian aja itu kalian juga tidak ngerti. Atau mungkin tafsirnya juga macam-macam lagi. Kalian aja bingung kok. Ya, kamu tafsir juga ngikutin siapa? Mau Jalalain beda ya, Ibnu Katsir beda, Al-Qurtubi beda. Nah nanti dengan yang di sini aja nih, si siapa itu? Quraisy Shihab, coba kamu bandingin aja semua deh. Apakah semua tafsir itu sama? Beda-beda loh, makanya kalian kan muslim kan suka keder sendiri. Bener nggak suka keder sendiri? Nanti ada kata ini begini, nanti bikin mazhab lagi sendiri. Mas, aduh jadi gimana nih ngomongnya ya. Belum nanti soal tauhid ya kan. Makanya kalian juga dikafirkan mas. Kamu itu dikafirkan loh. Kamu jangan mengkafirkan orang Syiah. Kamu juga dikafirkan sama orang yang Wahabi itu, yang Salafiyah itu. Kamu kafir loh katanya. Aduh, gimana satu sama lain jadi ini kafir, itu kafir. Yang benar yang mana? Wahabi yang benar. Keder kalian itu benar-benar mas. Udah itu yang katanya kafir nih mau menyalahkan lagi yang Nasrani, yang Yahudi. Waduh udah ruwet dunia gara-gara kalian ini. Ngerti nggak mas? Udahlah yang paling benar ya, Isa akan datang di hari kiamat ya. Ikutilah aku, ikutilah Isa. Inilah jalan yang lurus. Kalau kamu nggak mau ikutilah Isa ya udah, berarti kamu nggak mengikuti Quran gitu aja kan? Ngerti mas ya? Buat saya terserah kalian lah ya, mau ikut yang mana, mau ikut Muhammad ya terserah kamu. Silakan aja udah. Pak David, Anda juga menyinggung masalah Quraisy, bahwa Quraisy itu apa makiyah apa segala macam, Anda menuduh begitu ya. Dan pada waktu itu Quraisy masih kafir gitu. Iya, memang benar. Untuk itulah Nabi Muhammad menegur. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy ini sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas, artinya sudah musyrik, sudah kafir. Maka Nabi Muhammad SAW menegur, orang kafir, kamu itu jangan menyembah berhala itu. Kamu itu jangan menyembah yang dipatung-patung. Kamu ini jangan menyembah Tuhan anak, anaknya Tuhan juga, apa segala macam, Tuhan Bapa dan seterusnya. Kamu ini musyrik, kamu ini kafir. Kan begitu intinya. Sembahlah yang memiliki rumah ini gitu.
Nabi Muhammad yang mengatakan begitu. Kenapa misalkan gini, secara kasarnya begini. Misalkan secara kasarnya ibarat saya menegur kepada Pak David itu. Pak David, misalkan gini, Pak David itu sedang Pak David kan percaya kepada patung-patung, iya, kemudian Yesus digambarkan di gereja-gereja gitu loh. Kemudian saya menegur, Pak David, Pak David ini kan masih kafir, misalkan gitu ya, misalkan gitu. Kemudian saya menegur, Pak David, kamu itu jangan menyembah berhala. Kamu ini sudah menyembah berhala itu, Pak David namanya, karena kamu itu menyembah manusia gitu loh. Kan begitu. Kamu ini kafir, Pak David. Kamu ini kafir. Sembahlah Allah saja yang memiliki dunia ini gitu loh. Kan begitu, saya menegur begitu. Sembahlah Allah yang memiliki tanah ini gitu. Sembahlah Allah, jangan kamu kafir, jangan kamu musyrik, Pak David. Nah, dengan saya menegur demikian, dengan saya menegur Pak David yang masih kafir, apakah saya itu sama dengan Tuhannya, membenarkan Tuhannya Pak David? Tidak gitu. Saya justru menegur Pak David agar Pak David itu tidak musyrik gitu. Itu yang perlu Anda. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menegur orang Quraisy gitu. Agar orang Quraisy tidak kafir, agar orang Quraisy tidak musyrik gitu. Dan Anda mengira Nabi Muhammad menyembah Tuhannya orang Quraisy. Ini kan konyol gitu. Ibarat gini, saya itu menegur Pak David, Pak David, kamu itu jangan musyrik, kamu itu jangan kafir, kamu itu jangan menyembah manusia. Sembahlah yang memiliki tanah ini gitu. Sembahlah aja yang menciptakan, yaitu Allah kan gitu. Menyembah tanah ini. Nah, apakah Anda mengira saya ini menyembah Tuhannya Anda? Tidak kan gitu. Nah, seperti itu Nabi Muhammad. Jangan mengira Anda Nabi Muhammad itu menyembah Tuhannya orang Quraisy. Bukan gitu loh, karena Nabi Muhammad menegur dan mengatakan kafir kepada orang-orang Quraisy itu gitu. Saya juga begitu. Ketika saya menegur Pak David dan Pak David ini kafir, jangan mengira saya menyembah Tuhannya Pak David gitu loh. Disitulah yang tidak Anda pahami gitu. Karena apa? Karena Anda tidak memahami itu, karena Anda ini sudah terkontaminasi oleh dogma-dogma yang ditancapkan di dalam kepala Anda gitu. Itu yang membuat Anda kesulitan gitu untuk memahami, atau yang akhirnya apa? Untuk memahami itu Anda kesulitan karena tertancap dogma seperti itu gitu. Akhirnya Anda tidak peka terhadap kalimat-kalimat yang ada gitu. Padahal itu sudah saya jelaskan bolak-balik tentang surat Quraisy itu. Namun Anda ini selalu tidak paham gitu. Karena apa? Karena yang tertancap di dalam kepala Anda ini adalah sebuah dogma gitu. Akhirnya Anda sulit untuk memahami. Padahal saya sudah memberikan penjelasan sedetil-detilnya gitu. Bahkan saya beri contoh agar Anda cepat bisa memahami. Tetapi Anda nggak paham-paham. Dogma itulah yang membuat Anda terhambat untuk memahami gitu. Nah, bagaimana? Anda mengatakan Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah yang menurunkan kepada Mazmur, Zabur kepada Daud, Allah yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa, Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan Anda mengatakan, oh ini kan beda Tuhannya gitu. Siapa bilang beda? Allah menurunkan zaman dulu ya. Allah menurunkan kepada Nabi Musa Taurat. Gitu. Allah. Kemudian setelah itu Allah menurunkan Mazmur kepada Daud. Setelah Daud ini tiada, maka Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa gitu. Nah, setelah Nabi Isa ini tiada, maka Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Daud, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Muhammad berbeda-beda semua? Tidak. Sama gitu loh, Pak. Sama, Tuhannya itu sama. Yaitu Tuhan Allah Sang Maha Pencipta ini gitu. Sama Tuhannya, nggak ada bedanya gitu.
Dan zamannya pun berbeda-beda di sini gitu. Zamannya berbeda-beda, bukan pada zaman yang sama, bukan berbeda-beda. Makanya utusan itu selalu bergantian. Kalau satunya pergi datang lagi, pergi datang lagi, pergi datang. Begitulah Allah mengutus. Karena apa? Karena memang Allah itu memberi pelajaran, memberi aja sebuah pengajaran kepada manusia agar manusia itu tidak tersesat, kan begitu. Dan memang kadang orang itu ada yang menolak tanpa mempelajari, seperti Anda ini gitu, menolak tanpa mempelajari dengan benar-benar gitu. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu sudah condong pada sebuah kesesatan gitu. Orang itu kalau sudah condong pada sebuah kesesatan, mau diberikan pengarahan sedetil apapun, dia itu tetap akan memilih sesat itu gitu. Karena apa? Karena hatinya sudah condong pada sebuah kesesatan, kan begitu. Ya, Anda sempat mengatakan bahwa kalau seandainya Nabi Muhammad yang turun, maka saya akan masuk Islam. Anda mengatakan begitu. Pada begini, Islam ini sudah lengkap, sudah sempurna, misinya itu sudah selesai. Sudah selesai. Misinya sudah selesai, nggak ada yang perlu diselesaikan lagi gitu. Kita ini sudah selesai, misinya Nabi Muhammad itu sudah selesai, sudah sempurna sudah gitu. Nah, kenapa Nabi Isa yang turun? Karena Nabi Isa ini masih ada sesuatu yang belum selesai gitu. Artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh Nabi Isa, sehingga Allah itu menurunkan Nabi Isa gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu kan dikatakan, apakah kamu yang mengajarkan orang sehingga orang-orang menyembah dirimu? Kan begitu. Apakah kamu yang mengajarkan? Apakah kamu yang mengajarkan bahwa manusia itu menyembah dirimu dan ibumu? Kan begitu. Allah itu berini kepada Nabi Isa. Hei Isa, apakah kamu yang mengajarkan apakah kamu yang mengajarkan, apakah kamu yang mengaku dirimu sebagai Tuhan sehingga orang-orang menuhankan dirimu? Maka Nabi Isa menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, saya tidak pernah mengajarkan hal itu gitu. Maka dari situlah untuk bertanggung jawab bahwa untuk meluruskan hal ini, karena memang Nabi Isa tidak mengakui, Nabi Isa ini memang benar-benar bukan yang mengajarkan, maka Nabi Isa itu sendiri yang membantah orang-orang yang menuhankan Nabi Isa gitu. Nabi Isa sendiri yang diturunkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mematahkan salib di dalam Islam. Turunnya ini mematahkan salib, artinya mematahkan argumen orang Kristen itu sendiri gitu. Artinya mematahkan argumen orang yang menuhankan Nabi Isa gitu. Nah, di dalam Bible sebenarnya itu dijelaskan gitu. Di hari terakhir Yesus akan berterus terang gitu. Apa itu? Menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan ini tidak akan pernah masuk kerajaan sorga. Ini yang Yesus katakan nanti setelah di hari terakhir gitu. Disitulah Yesus akan berterus terang. Itulah yang disebut dengan kedatangan kedua kalinya. Maka di situ kedatangan kedua kali ini Yesus jelas berterus terang bahwa akan menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Sehebat apapun orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, Yesus tetap menolak orang itu gitu. Ini sebenarnya tergambar di dalam Bible Anda sendiri, di dalam Matius 7 kalau nggak salah ya, ayat yang ke-21 sampai 23 tersebut gitu. Yesus Anda mengatakan kenapa Yesus dikatakan manusia? Ya memang benar, Yesus itu manusia gitu. Dia itu punya tulang, punya daging, punya darah, punya kemaluan, punya lubang, punya kuku, punya kaki gitu, punya rambut, punya kuping, punya hidung. Ya manusia biasa gitu loh, manusia. Tapi Anda anggap Tuhan, manusia yang dituhankan, kan begitu. Intinya ya seperti itulah gitu. Makanya itu disebut penyembah berhala, karena menyembah manusia gitu. Nah, ketika saya mengatakan, Pak David, kamu ini jangan menyembah berhala, kamu ini kafir gitu. Kamu itu harus menyembah orang yang memberi kamu kehidupan gitu.
Nah, ketika saya mengatakan demikian, apakah dikira saya itu menuhankan Yesus juga? Tidak kan? Ya tidak begitu juga dengan Nabi Muhammad ketika menegur orang-orang Quraisy. Hei kamu orang Quraisy, jangan kamu itu menyembah berhala. Kamu seharusnya kamu itu menyembah orang yang mempunyai rumah ini gitu. Itu Allah gitu loh. Artinya Nabi Muhammad menegur, dikatakan orang Quraisy itu dikatakan musyrik, dikatakan kafir. Bukan berarti Nabi Muhammad menyembah Tuhannya mereka gitu loh. Masa hal sudah berulang kali saya jawab, nggak paham Anda Pak David. Anda mengatakan, aku jalan yang lurus, ikutilah aku. Itu kata Nabi Isa gitu. Nah, itu benar, itu perkataan ikutilah aku, kata Nabi Isa. Itu perkataan Nabi Isa kepada kaumnya zaman dulu gitu. Bukan perkataan Nabi Isa kepada saya, bukan. Di dalam ayat itu adalah Nabi Isa itu Nabi Isa ini adalah menerima firman dari Allah, kemudian menyampaikan kepada kaumnya gitu. Nah, kaumnya ikutilah aku gitu loh. Artinya pada saat itu tuh banyak orang yang ingkar kepada Nabi Isa gitu. Walaupun orang itu pada zaman Nabi Isa mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, orang itu tetap kafir. Makanya sama Nabi Isa, diikutilah aku gitu. Aku ini sebagai utusan Allah gitu. Sama juga gitu loh. Orang yang hidup di era sekarang dan mengaku-ngaku mengikuti Yesus, itu orang itu kafir gitu loh. Ikutlah Nabi Muhammad SAW gitu loh. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir gitu loh. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka orang itu kafir gitu loh. Neraka tempatnya gitu loh. Mas, Anda mengatakan ada Syiah apa segala macam ya, ada apa lagi gitu. Mas, kalau di dalam konsep Tuhan di dalam Islam itu sudah finish gitu. Tidak ada perubahan, baik itu Syiah, baik itu apa-apa, konsep Tuhan kalau Allah itu Tuhan gitu. Sudah jelas itu. Nah, perbedaan di sini cuman ini aja sebenarnya, ke bawahnya. Kalau masalah ditanya tentang konsep Tuhannya sama semua gitu, Mas. Sama semua gitu. Perbedaan ini ke bawahnya gitu. Contoh, Syiah itu tidak mau kepada Khulafair Rasyidin. Bahkan istri Nabi dikatakan tidak mau gitu. Kafir, disebut kafir. Ini kan kata Syiah. Padahal ini sebenarnya menyimpang daripada ajaran Islam itu sendiri. Gitu. Menyimpang dari, karena apa? Karena cuma satu orang yang diikuti oleh Syiah ini, dan selain itu disebut kafir semua gitu. Ini kan menyimpang gitu. Padahal sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Utsman itu kan Rasulullah di dalam penjelasannya itu bahwa ada orang sahabat yang paling dekat dengan saya itu mendapat jaminan surga dari Allah dan dia akan masuk surga gitu. Nah, sedangkan orang Syiah ini menentang apa yang Rasulullah katakan gitu. Nah, menurut saya memang benar sebenarnya Syiah ini timbulnya dari Abdullah bin Saba. Oh, bukan Abdullah bin Saba, siapa ya? Abdullah bin Salam apa siapa ya? Itu sebenarnya ini orang Yahudi, orang Yahudi yang mengaku-ngaku yang akhirnya masuk Islam, kemudian dia itu mengadu domba Islam itu dari dalam gitu. Ini Syiah akhirnya ke kaum Khawarij ini, dan sekarang di kaum-kaum seperti ini sekarang disebut dengan golongan Syiah gitu. Ini bukan Islam, cuman dia itu adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan mengadu domba umat Islam. Dia itu selalu dekat dengan selalu dekat dengan Sayyidina Ali. Bahkan orang itu yang membuat konflik antara umat Muslim. Kan pada saat itu umat Islam itu sudah menyebar ke Irak juga ya di situ.
Dia itu selalu mengobok-obok Muslim di Irak gitu. Sehingga apa? Terjadi antara Islam ini dan Islam itu terjadi konflik gitu. Itu berkat daripada orang-orang Syiah itu sendiri gitu. Sebenarnya orang Syiah itu memang bukan Muslim gitu, bukan Islam sebenarnya. Bukan Islam karena dia itu suka menentang apa yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Ini bukan Islam. Karena tidak mau kepada ajaran Rasulullah gitu. Tidak mau Syiah ini. Maunya itu cuman Sayyidina Ali tok gitu. Masa hal seperti itu masih dikatakan Islam gitu? Ya tidak gitu. Bahkan istrinya Nabi Muhammad dikatakan kafir. Sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, yang guguh membela Nabi Muhammad, yang gigih berani dikatakan kafir semua oleh Syiah ini gitu. Terus masih dikatakan Islam gitu loh. Ya keluar dari Islam sebenarnya gitu. Bahkan orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang kafir gitu. Kafir sebenarnya gitu. Dan Syiah ini sudah keluar daripada Islam itu sendiri. Cuman memakai label Islam gitu aja gitu. Nah, lihat aja sekarang gitu. Lihat aja sekarang Syiah seperti apa gitu loh. Keyakinan Syiah itu seperti apa gitu. Kalau Anda mau mempelajarinya gitu. Mas Anda sempat menunjukkan Lukas 1 sampai 4 tadi ya kalau nggak salah. Nah Mas, setelah saya baca Lukas 1 sampai 4 ini sangat-sangat jelas sekali gitu. Di sini kalau Lukas 1 sampai 4 ini memang tentang Lukas, maka sangat jelas Lukas ini apa yang ditulis oleh Lukas, apa yang ada di dalam Lukas ini tidak pantas disebut sebagai kitab suci gitu, menurut saya. Nggak pantas sama sekali disebut dengan Injil gitu. Nah, kenapa orang Kristen percaya? Padahal ini sudah jelas ini karangan Lukas gitu loh. Lukas ini adalah karangan Lukas itu sendiri yang berdasarkan anggapan orang lain, yang berdasarkan pendapat orang lain gitu. Kemudian ditulis oleh Lukas dan kemudian tulisannya itu bukunya Lukas ini dihadiahkan kepada Stefanus tersebut. Stefanus siapa tadi ya? Ya Stefanus ya. Dihadiahkan kepada, tapi setelah buku ini lama-lama kok menjadi kitab suci akhirnya. Padahal itu buku karangan Lukas yang dihadiahkan kepada bosnya gitu. Kok tiba-tiba jadi kitab suci? Gimana sih ini gitu? Ini zaman dulu ya, zaman sekarang aja, zaman di era sekarang di Indonesia ini sudah mengalami perubahan gitu. Pada tahun 60-an di situ disebut 40.000 kandang gitu. Tetapi setelah 19 tahun kemudian pada tahun 79, kenapa tiba-tiba berubah menjadi 4.000 kandang gitu? Ini jangankan di zaman Lukas ya, zaman era sekarang ini sudah begitu. Di zaman era Presiden Soekarno sampai Soeharto ini ya gitu. Ini sudah berubah gitu Bible itu. Siapa yang berubahnya dan siapa yang bertanggung jawab atas perubahan ini gitu. Padahal ini zaman sekarang. Kalau di zaman dulu bagaimana itu gitu. Sejarahnya Bible itu bagaimana, cara Lukas mengumpulkan ini bagaimana karangan Lukas ini menjadi proses sejarahnya hingga dijadikan kitab suci ini bagaimana gitu. Kalau Anda baca semua di situ sebenarnya Anda paham gitu bahwa Bible ini tidak layak disebut dengan kitab suci gitu.
kalau saya baca di dalam Lukas 1, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu kan sudah jelas sebenarnya. Di sini seolah-olah Lukas ini cuman menerima berita dari orang lain, kan kemudian Lukas ini tulis. Kan begitu. Artinya Lukas ini hanya menurut pendapat orang lain gitu. Menurut pendapat orang lain yang awalnya itu katanya sih pendapat ini dari saksi gitu, dari saksi mata katanya. Kemudian berhubung itu dikatakan ini dari saksi mata bahwa begini, bahwa Yesus begini. Kemudian Lukas tulis gitu. Kan begitu. Nah, artinya informasi yang Lukas dapatkan ini sebenarnya hanya dari orang lain gitu. Artinya hanya menurut pendapat orang gitu. Bukan berarti Lukas itu langsung dari Yesus, tidak. Lukas ini menerima pendapat orang lain kemudian ditulis gitu. Nah, hal ini sebenarnya kan tidak layak disebut kitab suci. Enggak layak sama sekali disebut. Karena apa? Karena berdasarkan pendapat orang lain gitu. Masa pendapat orang lain dikatakan kitab suci? Ini kan kan penyimpangan sebenarnya. Ini maka saya mengatakan Bible ini tidak bukan asli ya seperti ini, karena memang seperti itu gitu. Nah, buku-buku karangan Lukas ini sebenarnya karena berdasarkan Lukas ini menulis berdasarkan pendapat orang lain, kemudian Lukas itu tulis, dan bukunya setelah menjadi buku maka dihadiahkan kepada Stefanus, artinya kepada bosnya gitu, kepada majikannya gitu. Nah, kemudian kok tiba-tiba bukunya Lukas ini dijadikan kitab suci gitu. Ini kan aneh gitu, aneh aja. Padahal Lukas menulis hanya berdasarkan pendapat orang lain gitu. Ini yang harus anda pelajari juga gitu loh Pak David, agar anda ini mengetahui mana yang benar dan mana yang salah gitu loh Pak David. Nah, kalau Al-Quran ini kan otentik gitu loh Pak. Begini ya. Ketika misalkan zaman Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad SAW ini mengatakan bahwa Al-Quran ini terjadi dari 7 qiraah. Artinya 7 bacaan yang berbeda-beda gitu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan ke setiap daerah-daerah gitu. Nah, yang ada sekarang ini adalah salah satu bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, yang dimushafkan oleh Sayyidina Utsman ini adalah sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Apa bahasa Rasulullah sehari-hari adalah yang sekarang saya pegang ini gitu. Ketika Allah memberikan firman, maka Rasulullah itu menyampaikan, kan begitu, menyampaikan. Nah, ketika ada Quran berbeda, orang itu menulis sesuai dengan logatnya sendiri. Artinya gini, ketika misalkan gini Pak David, ketika misalkan Pak Karno menyampaikan bahasa Indonesia ke saya, kemudian saya tulis berbahasa Madura gitu loh Pak David. Memang maknanya itu sama, tetapi bacaannya, qiraatnya itu berbeda gitu loh Pak David. Bacaannya ke bahasa Madura sama bahasa Jakarta gitu, memang sama-sama benar gitu, tetapi sudah berbeda qiraat. Itu namanya qiraat ya, berbeda bacaan gitu. Nah, kemudian setelah itu Pak Karno itu mengajarkan ke misalkan orang Sulawesi, orang Batak gitu. Kemudian orang Batak itu menulis dengan berbahasa Batak gitu, kan begitu. Ketika Rasulullah menyampaikan, Rasulullah kan berbahasa Quraisy. Nah, kemudian orang Batak itu menulis dengan berbahasa Batak gitu. Memang benar sama. Nah, ketika saya ini bertemu dengan orang Batak itu kan begitu. Dan orang Batak itu membacakan satu surat, misalkan surat yang A misalkan. Dan saya juga membacakan surat A. Nah, ketika saya bertemu dengan orang Batak, ini kan sudah beda qiraat. Yang orang Batak itu
melafadzkan sesuai dengan logat Batak, sedangkan saya membacakan surat itu sesuai dengan logat Madura, kan begitu. Walaupun maknanya sama, tetapi kan sudah berbeda ini gitu. Yang Batak itu mengatakan, oh ini yang benar. Kemudian saya pun juga mengatakan, saya yang benar gitu. Kenapa? Karena sama-sama benar sebenarnya. Cuman logat saya dan logat dia itu berbeda gitu. Maka kemudian pada saat Sayyidina Utsman, antara punya saya dengan punya orang Batak itu tidak boleh dipakai, harus dikembalikan kepada bahasa Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan gitu. Kenapa? Karena jika terus diterusan bahasa saya dengan bahasa orang Batak yang digunakan, maka umat Islam ini akan selalu menghadapi masalah seperti ini terus gitu. Maka Sayyidina Utsman kemudian mengembalikan hal itu kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya itu disebut diseragamkan semua. Artinya saya pun mengikutin bahasa Bapak Karno, orang Batak pun mengikuti bahasa Bapak Karno. Maka kemudian walaupun saya ketemu sama orang Batak ketika ini, ya sama-sama bahasa Bapak Karno gitu loh. Akhirnya kan seragam gitu. Inilah yang disebut dengan Mushaf Utsmaniyah gitu. Inilah kenapa misalkan yang punya saya ini dibakar, yang punya kurang Batak dibakar juga. Ya gak apa-apa gitu. Karena sudah ada sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan gitu loh. Gak apa-apa gitu. Kan ini akhirnya menyatukan umat Islam gitu. Agar tidak mempunyai dialek masing-masing gitu. Masa hal ini kan sudah saya jelaskan bolak-balik gitu loh. Tetapi Anda tidak paham gitu loh Pak David. Saya sudah jelaskan. Di dalam Nabi Muhammad pun juga menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah terjadi dari 7 versi qiraat gitu. Ini 7. Sedangkan tadi saya masih 2 ya, antara logat Jawa versi logat Jawa dan logat Batak. Itu kalau 7 terus-terusan ya seperti apa gitu loh Pak. Karena Nabi Muhammad memang membenarkan logat tersebut zaman dulunya. Tetapi pada Sayyidina Utsman dia itu dikembalikan kepada versinya Nabi Muhammad SAW gitu. Agar supaya umat Islam ini tidak terjadi saling menyalahkan gitu. Kan benar, saya tidak paham tentang bahasa Batak, maka saya mengatakan itu salah, punya saya ini yang benar gitu. Orang Batak tidak paham tentang bahasa Madura, maka menyalahkan surat itu bukan itu bacaannya gitu, ini seperti ini gitu. Kan gitu, saling menyalahkan antara saya dan orang Batak, tetapi sebenarnya sama-sama benar gitu, sama-sama benar gitu. Nah hal inilah yang akhirnya diketahui oleh Sayyidina Umar, kemudian akhirnya dimushafkan oleh Sayyidina Utsman gitu. Dimushafkan, diseragamkan oleh Sayyidina Utsman, sehingga tidak terjadi perbedaan gitu. Mudah-mudahan Anda paham ya. Mudah-mudahan Anda begini Pak David. Anda ini jangan selalu condong kepada sebuah kesesatan gitu. Kalau Anda selalu condong kepada sebuah kesesatan, maka apapun kebenaran, apapun yang Anda terima, itu tidak akan masuk itu. Kenapa? Karena Anda sudah menolak gitu. Belum mempelajari sudah menolak. Seharusnya Anda itu benar-benar mempelajari, benar-benar mencari tentang kebenaran. Insya Allah Anda akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Insya Allah kalau Anda memang mencari sebuah kebenaran, Insya Allah Anda akan menemukan dan Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, ketika Anda mendapatkan hidayah dan menjadi orang yang mu'alaf, maka seluruh dosa-dosa Anda ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal baik Anda akan diakumulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Anda ini setelah Anda menjadi mu'alaf, Anda ini menjadi orang yang paling suci, Anda orang yang tidak pernah tidak punya dosa sama sekali gitu loh Pak David. Tapi jangan musyrik lagi gitu. Kalau musyrik lagi ya buat mainan Anda dipanggang lagi gitu loh.
Itulah yang bisa saya sampaikan gitu. Mas, singkat aja ya Mas ya, kalau di Quraisy 3 itu dikatakan Muhammad itu sepertinya mengajak orang Quraisy yang kafir itu supaya bersyukur ya. Kepada siapa? Kepada Rob pemilik rumah ini. Itu orangnya memang masih kafir. Udah, kamu udah akui ya. Kamu jangan diputar-putar lagi bahwa Muhammad diutus ke Quraisy yang masih kafir. Ya kalau diutus ke Quraisy yang masih kafir ya seharusnya katakan dong, kamu tidak boleh loh menyembah Rob yang pemilik rumah ini. Kan masih banyak patung-patungnya. Gimana sih kamu itu? Ya kalau kamu mau lihat asbabun nuzul ya seperti itu ya, lihat dong ya backgroundnya gimana, latar belakangnya gimana gitu loh. Nah, Anda tidak paham tentang surat Quraisy tersebut. Sebenarnya Anda paham gitu loh. Cuman Anda tertutup dogma, tertutup doktrin sehingga Anda sulit sekali memahami. Sebenarnya kalau dikatakan kafir itu berarti menyimpang dari menyembah Allah, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah sebelum orang Quraisy itu menuhankan itu, Ka'bah itu sudah ada gitu dari dulu. Kemudian Ka'bah itu sudah ada gitu loh dari dulu gitu. Kemudian orang kafir kemudian ada suku Quraisy gitu. Ka'bah itu sudah ada gitu. Sebelum Quraisy itu ada, Ka'bah itu sudah ada gitu. Nah, kemudian orang Quraisy ini kan kafir kemudian memanfaatkan Ka'bah ini tersebut gitu. Maka itulah yang disebut dengan kafir oleh Nabi Muhammad. Kalau kasarnya begini, orang Quraisy, kamu ini kafir. Seharusnya kamu menyembah Tuhan pemilik rumah ini gitu. Artinya adanya orang Quraisy dengan Ka'bah itu duluan Ka'bah gitu. Ka'bah ini kan belum ada Nabi Muhammad sehingga diselewengkan oleh orang-orang Quraisy sehingga dibikinkan patung, dibikin berhala dan seterusnya. Maka itulah yang ditentang oleh Nabi Muhammad. Kamu itu jangan menyembah berhala, kamu ini jangan menuhankan sesuatu yang menyimpang gitu loh. Makanya kamu itu kafir Quraisy, musyrik namanya. Ayo kita bersyukur kepada yang memiliki rumah ini gitu loh. Makanya digempur semuanya patung-patungnya gitu. Ibarat gini aja ya Pak David. Anda ini kan sebenarnya paham gitu loh tentang surat Quraisy itu. Ibarat gini, anggaplah masjid gitu loh ya. Anggaplah masjid itu sebelum masjid ini masjid paling tua misalkan gitu ya, masjid paling tua gitu. Tempat masjid ini kan bait Allah. Artinya masjid ini juga dikatakan juga sebagai rumah Allah, rumah ibadah. Kan begitu. Juga dikatakan sebagai masjid, tempat banyak-banyak orang bersujud gitu. Nah, kemudian masjid ini ada dan kemudian orang-orang Kristen ini memanfaatkan akhirnya setelah kemudian misalkan ada kaum David misalkan. Nah, kaum David ini memanfaatkan masjid ini kemudian dibikin patung untuk menyembah Yesus kemudian kan gitu. Nah, setelah itu datang saya gitu loh. Datang saya menegur, Pak David, kamu ini jangan menyembah Yesus, kamu ini jangan membuat patung, sembahlah pemilik rumah ini gitu. Kan duluan masjidnya daripada kaum David itu duluan masjidnya gitu. Dan Anda di situ memanfaatkan membuat patung, menyembah Yesus di masjid itu gitu. Di masjid itu. Maka kemudian saya menegur, Pak David, kamu ini kan kafir, kamu ini jangan menyembah Yesus, kamu ini jangan membuat patung di rumah ini di rumah ini. Kamu itu seharusnya harus menyembah Allah yang pemilik rumah ini gitu loh, pemilik masjid ini kan gitu. Nah, kalau saya menegur begitu, apakah saya menyembah Yesus juga?
Ya tidak gitu loh, tidak. Itulah yang tidak Anda paham. Sebenarnya Anda paham, cuman Anda ini pura-pura muter-muter gitu loh. Itu ibarat gini ya, kaum Quraisy itu kan antara Ka'bah dengan kaum Quraisy ini duluan Ka'bahnya gitu. Duluan Ka'bahnya. Kemudian kaum Quraisy ada dan membuat patung. Itu. Maka Nabi Muhammad menegur, kaum Quraisy, kamu ini jangan menyembah berhala. Kamu ini seharusnya bersyukur kepada pemilik rumah ini gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, dari mana Anda mengatakan pemilik rumah ini adalah apa ya, Tuhannya orang Quraisy, sedangkan orang Quraisy sendiri itu apa ya, baru aja itu lebih dulu Ka'bah gitu loh daripada orang Quraisynya gitu loh. Oke, saya beri contoh lagi biar Anda paham. Ibarat gini ya. Ada misalkan di Surabaya ya. Di Surabaya ini ada suatu masjid tertua gitu loh, tua banget gitu loh, masjid ini. Dan kemudian Anda ini kemudian tiba-tiba daerah itu menjadi kafir semua. Akhirnya ada kaum David. Kaum David ini datang pada tempat itu dan akhirnya apa? Kaum David ini membuat patung di masjid itu, membuat patung, kemudian menyembah berhala, menyembah Yesus di masjid itu. Kan begitu. Akhirnya apa? Ya terus-terusan menyembah patung, menyembah berhala itu. Nah, kemudian saya datang kepada Anda menegur, Pak David, jangan menyembah berhala kamu ini, jangan musyrik kamu ini jangan kafir, jangan menyembah Yesus. Seharusnya kamu ini bersyukur kepada yang memiliki masjid ini, yang memiliki rumah ini gitu. Nah, kalau saya negor begitu, apakah saya menyembah Yesus juga? Ya tidak. Karena apa? Karena kaum David itu karena masjid dengan kaum Davidnya itu lebih dulu masjidnya itu gitu. Cuman kaum David ini cuman memanfaatkan situasi karena kekafirannya, karena kemusyrikannya itu gitu. Dia itu sehingga itu anak Tuhan Bapa dan seterusnya. Ya mirip seperti keyakinannya orang Kristen itu. Tuhan itu punya anak, anaknya disebut Tuhan juga gitu. Persis keyakinannya seperti orang Kristen ini gitu loh, orang-orang kafir musyrik ini gitu loh. Ya sama, Ka'bah dan kaum Quraisy ini lebih dulu Ka'bah adanya gitu. Kemudian orang Quraisy ini memanfaatkan karena memang yang dipercaya itu orang Quraisy, maka kaum Quraisy ini menyimpang gitu. Kemudian menjadi kafir, menjadi musyrik, sehingga membuat patung Tuhan, anak Tuhan disebut Tuhan juga gitu. Maka kemudian Nabi Muhammad menegur, orang Quraisy, kamu jangan menyembah berhala, kamu ini musyrik, kamu ini kafir. Seharusnya kamu menyembah Tuhan pemilik rumah ini gitu loh. Nah, dari mana Anda mengatakan pemilik rumah ini Nabi Muhammad ikut menyembah Tuhannya orang Quraisy gitu loh. Padahal Nabi Muhammad menegur, mengatakan kafir, mengatakan musyrik kepada orang Quraisy itu gitu loh. Ini yang tidak Anda, padahal ini sangat sederhana gitu. Sangat sederhana. Pemahaman ini diajarkan di kelas-kelas ibtidaiyah atau kelas SD gitu. Selevel dengan SD pelajaran ini gitu loh. Itu sudah diajarkan, anak SD itu tahu gitu loh kalau seperti itu. Masa Anda yang sudah tua tidak paham kalimat itu gitu. Oke, akan saya ulangi lagi ya. Ibarat gini, ada masjid tua, kemudian ada masjid tertua, kemudian masjid ini dipercaya turun-temurun, kemudian ada Pak David misalkan, di situ ada kaum David. Kaum David ini akhirnya menyimpang ajarannya itu menyembah berhala. Maka masjid ini dibuatlah, masjid ini patung-patung penyembah berhala, penyembahan kepada Yesus, segala macam gitu. Anak Tuhan dianggap Tuhan juga, sehingga bikin patung gitu. Sehingga di dalam masjid itu banyak sekali berhala-berhala dan juga penyembahan berhala gitu, manusia yang dituhankan gitu. Nah, kemudian saya menegur, Pak David,
kamu ini jangan menyembah berhala, kamu ini jangan membuat patung-patung, itu musyrik namanya gitu loh. Anda ini kafir. Seharusnya kamu ini bersyukur atau menyembah Tuhan pemilik rumah ini gitu. Nah, pemilik rumah ini bukan berarti patung buatan musyrik itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Ka'bah itu gitu. Yang memiliki masjid ini adalah Allah gitu. Karena kaum musyrik, kaum Quraisynya sendiri barusan gitu loh. Lebih dulu masjidnya, lebih dulu Ka'bahnya daripada kaum Quraisynya itu gitu. Masa itu aja gak paham-paham, sudah dijelaskan bolak-balik gitu. Nah, begitulah memang menjadi seorang yang menjawab itu memang harus memang harus ekstra sabar menghadapi seorang pendeta yang sangat ngeyel, super ngeyel gitu loh. Dia itu sebenarnya sudah paham, tetapi dia itu bertanya lagi sesuatu yang sudah dijawab gitu. Sedangkan satu pertanyaan dari saya pun tidak pernah dijawab oleh Pak David Salim gitu. Yaitu pertanyaan saya tentang siapa yang bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi di dalam Bible itu sendiri gitu. Maka Pak David sampai sekarang pun tidak menjawab gitu, sehingga dia itu muter-muter bertanya-tanya gitu. Nah, padahal saya itu cuma bertanya begini, siapa yang berhak merubah Bible? Siapa yang berhak merubah kitab suci di dalam Kristen itu? Siapa yang bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi dalam Bible gitu? Pak David cuman diem muter ke lainnya. Ya seperti itu, jurus ngeles seperti itulah yang dilakukan oleh Bapak Pendeta David Salim gitu. Terima kasih, dukung terus channel ini. Channel ini adalah sebagai jawaban atau sebagai untuk mempersempit ruang gerak pemurtatan yang terjadi. Mudah-mudahan dukungan Anda dijadikan Anda ini sebagai orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Anda ini diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.